Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja beserta rasa syukur kita selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam ini agar sampai kepada kita. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada masih di dalam bulan suci Ramadan. Ya, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di hari ke-26 ya. Ya, 26. Kita berada di penghujung Ramadan. Jangan sampai di penghujung Ramadan ini malah ibadah kita tidak semangat seperti di awal. Begitu banyak orang-orang pada saat di awal ini belum dengar kabarnya Ramadan saja, baru dengar kabarnya, itu luar biasa semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum datang Ramadannya, itu antusiasnya luar biasa. Nah, tatkala dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan di awal luar biasa semangatnya. Ya, semangatnya luar biasa, tapi pada saat di akhir dari Ramadan itu malah kendor ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebalik sebenarnya. Kalaupun kita perhatikan seseorang yang lomba lari maraton, itu mereka itu tidak mengeluarkan tenaganya sepenuhnya di awal mereka tatkala mereka start, ya, tapi mereka akan mengeluarkan seluruh tenaganya itu di akhir dari mendekati garis finish, ya, baru mereka mengeluarkan semua tenaganya dikerahkan supaya mencapai garis finish. Begitupun dengan bulan suci Ramadan. Maka yang harus kita kencangkan ibadah kita, ya, tempat kita paling semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yakni adalah di 10 hari terakhir ini. Karena ada keutamaan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jelaskan kepada kita, dan satu malam itu adalah malam yang mulia. Barang siapa melakukan amalan di bulan itu, di hari itu, ya, di malam itu, maka dia setara dengan melakukan ibadah berapa? 1000 tahun apa 1000 bulan? 1000 bulan. Ya, luar biasa itu. Maka jangan sampai kita sibuk dengan apa? Kita sibuk dengan urusan dunia kita. Pergi ke mall lah, beli baju lebaran lah, sibuk dengan pulang kampung lah. Kita akhirnya apa? Tujuan pengen Idul Fitri di rumah, akhirnya nggak dapat karena terkendala dengan perjalanan, nggak sampai rumah kita jadinya. Maka yang pada kita pentingkan di sini adalah, yang kita utamakan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berusaha, kita kerahkan tenaga kita di 10 hari terakhir ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tema kita pada siang hari ini adalah bagaimana caranya kita bisa istiqomah pasca Ramadan. Benar? Itu temanya ya.
Bagaimana sih caranya supaya kita bisa istiqomah pasca Ramadan dengan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan? Jadi ada beberapa tips, ya, ada beberapa kiat yang secara singkat yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama, ya, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ibadah kita, yang ibadah wajib kita, sholat, itu berapa kali kita memohon supaya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus. Kita memohon. Kenapa kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena hati kita ini gampang sekali berubah, ya, gampang sekali berubah. Maka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikuatkan hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memanjatkan doa dengan mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, jadi wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, jadi kita memohon, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diteguhkan hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun doa yang dianjurkan di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran itu ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah maha pemberi karunia. Di dalam surah Al-Imran ayat 8. Nah, jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diteguhkan hati kita. Kemudian yang kedua, rutin beramal walaupun sedikit, ya, rutin beramal walaupun sedikit. Jadi jangan kita remehkan amalan yang sedikit. Jadi kadang-kadang ada orang yang beramal, mungkin bersedekah, itu 1 kali setahun, tapi besar. Ya, mana yang lebih bagus? Jauh lebih bagus yang 2000 setiap hari, tapi dia istiqomah. Ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang continue walaupun itu sedikit. Ya. Walaupun itu sedikit tapi kita continue. Nah, ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tips yang kedua agar kita bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusahalah mencari teman yang soleh dan, ya, yang perempuan solehah, gitu. Jadi berusahalah mencari teman yang sekiranya mengajak kita kepada fastabiqul khairat, yang mengajak kita pada kebaikan, yang mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini teman ini sangat berpengaruh sekali. Jangan mengatakan, oh saya kuat nih bergaul dengan teman ini. Dalam muamalah silahkan bergaul dengan siapa saja dalam muamalah, tapi dalam urusan agama kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari teman yang sekiranya bisa mengantarkan kita agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama seseorang itu juga tertentu dari temannya. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yakhalil. Jadi agama seseorang itu tergantung siapa temannya, ya. Maka soleh dengan solehannya seseorang itu lihat dari siapa temannya. Tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau temannya baik, itu akan mengantarkannya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jangan remehkan teman ini. Ya, jangan remehkan siapa yang kita jadikan teman. Jadi jangan mengatakan, oh saya kuat keimanan saya. Tidak ada orang menjamin dirinya dia kuat di atas keimanannya itu. Sekelas Bal'am bin Bawrah saja,
Balaam bin Ba'ur orang yang taatnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kurangnya Balaam bin Ba'ur? Dia kalau ngangkat tangannya ke langit berdoa kepada Allah tidak pernah tertolak doanya. Tapi matinya murtad. Gitu. Maka kita tidak bisa mengatakan saya kuat hati saya kuat keimanan saya. Sekelas Balaam bin Ba'ur saja yang doanya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bisa berbelok, apalagi kita. Ya. Apalagi kita ini, ibadah kita carut marut. Gitu. Maka berusahalah mencari teman yang sekiranya bisa mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, agar kita bisa istiqomah, coba berusahalah meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran kan. Jadi Al-Quran ini begitu banyak fungsinya. Kita tahu Al-Quran Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Ya, sebagai apa Allah turunkan Al-Quran? Sebagai petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan sebagai apa? Sebagai hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai pembeda mana yang hak dengan mana yang batil juga. Ya, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, sudah itu dengan sebagai petunjuk, Al-Quran ini juga bisa sebagai obat. Ya, bisa obat di badan kita yang sakit secara fisik atau non fisik. Dan Al-Quran ini bisa mengobati penyakit kaslan. Apa itu kaslan? Apa kaslan? Kaslan ini adalah malas. Ya, Al-Quran itu juga mampu mengobati penyakit malas. Coba deh baca Al-Quran. Itu. Jadi Al-Quran itu mampu mengobati penyakit malas. Jadi syifa'un lima fis sudur. Jadi Al-Quran itu obat untuk segala macam penyakit. Malas itu penyakit ya kira-kira? Malas itu penyakitnya? Oh, penyakit. Itu. Orang kalau malas itu dan malas beribadah itu penyakit. Karena dia tahu sekarang kita dengan roh kita ada tujuan kita untuk roh kita. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada-Nya. Ya. Maka coba luangkan waktu kita. Luangkan waktu kita untuk membacanya. Dan ingat, Al-Quran Karim ini kelak juga bisa sebagai penolong. Ya, bisa sebagai penolong agar kita bisa istiqomah nih. Coba bayangkan saja Al-Quran Karim itu akan menjadi penolong kelak siapapun yang membacanya, bukan siapa yang menghafalnya. Ya. Jadi ingat, di akhirat, ini kalau kita malas baca Al-Quran, coba kita ingat nih, di akhirat itu tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita selain diri kita sendiri. Di dunia saja pada saat kita minta tolong dengan keluarga kita, teman kita, saya tanya sama antum semua, apakah semuanya langsung bisa membantu atau tidak? Apakah semuanya bisa langsung bantu atau tidak? Nah, ada yang bisa bantu, ada yang nggak bisa bantu. Apalagi kalau kita ditahu mungkin ada teman kita minta tolong sama kita tuh teman kita itu tidak istiqomah, atau bahkan dia tidak amanah dalam diberikan mungkin seperti pinjaman atau apa itu kan. Apakah kita mau menolong kedua kalinya lagi? Saya yakin tidak. Ini dunia. Bagaimana dengan akhirat? Di akhirat itu tidak ada orang lain yang bisa menolong kita selain diri kita sendiri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Quran itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ingat pada hari itu, pada saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita dibangkitkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang akan lari dari saudara-saudaranya, wa sahibatihi wa bani, jadi wa ummihi wa abihi, lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari juga dari istri dengan anak-anaknya. Tidak ada saling mengenal lagi nanti itu.
Kalau misalkan kita di dunia, kita dikubur itu bersebelahan, oh nanti bisa berkumpul. Nanti di akhirat itu tidak ada yang saling kenal, ya, tidak ada yang saling peduli dengan keluarganya, sama saudaranya, sama kakaknya, sama ibunya, sama bapaknya. Kenapa? Karena likul limri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena beratnya pertanggungjawaban di hadapan Allah, beratnya hisab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seseorang yang rutin istiqomah baca Al-Qur'an Al-Karim, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena kelak dia akan datang di yaumul qiyamah sebagai apa? Sebagai syafi'an li ashabi, sebagai penolong bagi siapa yang bacanya, bukan orang yang menghafalnya. Ya, siapa yang bacanya? Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang terbaik di antara kalian yakni adalah orang yang meluangkan waktunya untuk belajar baca Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik di antara kalian, kata Rasulullah, yakni adalah yang meluangkan waktunya untuk membaca Al-Qur'an Karim. Mungkin dengan 4 tips ini ya yang kita terapkan di dalam kehidupan kita, kita bisa istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian ya. Mungkin ada pertanyaan ya. Cukup ya. Ada pertanyaan apa kan? Apa lanjut tema? Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Hah? Ibu-ibu mau bertanya? Ibu ada pertanyaan aja. Kalau lanjut tema, saya lanjutin temanya. Nah. Sampai jam berapa? Jam 1. Ah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Ada? Nggak ada. 12.50 nanti lanjut. Lanjut doa. Jadi sebenarnya harus ada pertanyaan. Mudah-mudahan seorang sini istiqomah semua. Amin. Jadi tips kita dalam istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya banyak. Ya, salah satunya tadi yakni Al-Qur'an Al-Karim. Kalau dia akan datang di yaumul qiyamah, coba kita berusaha untuk menerapkan membaca Al-Qur'an Al-Karim. Bayangkan pahala yang kita dapatkan juga sangatlah banyak kalau kita bisa istiqomah untuk terus-menerus membaca Al-Qur'an Al-Karim. Makanya apa janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang istiqomah untuk beribadah kepadanya? Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Yakni adalah surga bagi orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah. Itu akan diberikan surga. Allah sendiri yang berikan janjinya dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jadi orang-orang yang mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb saya adalah Tuhan kami adalah Allah. Kemudian apa? Tsumma istaqam. Kemudian dia meneguhkan pendirian mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia teguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah seseorang ini istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan malaikat dengan mengatakan tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Ya, malaikat akan turun kepada kalian dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Ini orang-orang yang istiqomah. Ya. Jadi kita ingat orang-orang yang menerapkan istiqomah ini luar biasa sekali. Karena yang namanya istiqomah ini berat apa ringan, bapak-bapak? Berat. Ya, orang istiqomah ini, terutama istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu berat sekali.
orang mau melaksanakan sholat saja, sholat itu tidak lama, 5 menit 10 menit selesai. Coba bayangkan orang kalau mau mengerjakan sholat ini beratnya luar biasa. Entahlah ini nanti bisa terhalang waktu kerjaannya lah, akhirnya jatah sholatnya mutaakhirin jadi. Ya, mutaakhirin. Kalau bisa sholatnya di awal itu. Ya. Ini kalau kita menerapkan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan berikan kita, ya, Allah akan berikan kita apa yang kita niat. Ya. Dan berusaha juga tanamkan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu berada dalam konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terapkan niat kita. Niatkan, oh saya di bulan suci Ramadan ini saya memperbaiki ibadah saya, agar setelah bulan suci Ramadan ibadah-ibadah yang saya kerjakan di bulan suci Ramadan ini agar bisa saya lakukan di luar dari bulan suci Ramadan. Karena banyak orang-orang yang tatkala selesai bulan suci Ramadan itu sudah tidak ada lagi peribadahan seperti ibadah di bulan suci Ramadan. Ya. Padahal kesempatan buat kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesempatan kita untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hanya sebatas bulan suci Ramadan saja kita melakukan ibadah, atau bahkan kita mungkin merasa di bulan suci Ramadan ini, amalan saya sudah banyak, amalan saya sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin banyak orang-orang yang beranggapan seperti itu. Kenapa? Kan mungkin mendengarkan dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan, dia tahu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keimanan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Terus apa lagi? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri mengerjakan salat qiyamul lail, ya salat malam dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, mungkin banyak orang yang beranggapan, saya sudah sholat nih, saya sudah puasa nih, sudah pasti dosa-dosa saya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Karena kita sholat. Nah, sholat itu kriterianya pun ada supaya sholat kita ini diterima. Jangan sampai kita sholat tarawih tapi kayak gila. Ada orang puasa, tapi puasa dia melakukan hal-hal yang mungkin mungkin seperti merokok gitu kan. Merokok ini tidak membatalkan puasa. Ada orang mengatakan merokok tidak membatalkan puasa. Kan tidak makan, itu dihisap keluar lagi. Ada orang punya pendapat seperti itu. Tapi pendapat itu lemah. Ya. Jadi usahakan kita niatkan ibadah kita ini agar diampuni dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya, agar semua ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini Allah terima. Dan jangan juga menggampangkan. Jadi nanti habis Ramadan udah enggak lagi baca Quran. Nanti habis Ramadan udah enggak sholat lagi. Jadi sholatnya hanya satu kali setahun saja. Kalau bertemu dengan bulan Ramadan aja baru beribadah. Di luar dari itu enggak mau sholat lagi, enggak mau baca Quran lagi, enggak mau hadir-hadir di majelis taklim lagi. Nah, jadi usahakan terapkan tips yang tadi. Yang pertama apa tadi? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, istiqomah dengan hal-hal yang kecil. Yang ketiga, ya, berteman dengan orang-orang yang soleh. Kemudian yang keempat, membaca Quran. Nah, tips ini insya Allah bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Insya Allah
Allah akan memberikan kita keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.